Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar bab baru yang berjudul hash tables. Nah, hash table ini adalah struktur penyimpanan data that offers very fast insertion and searching. Jadi yang menawarkan proses penambahan dan pencarian yang sangat cepat. Oke. Jadi ini adalah kelebihan dari hash table ya. Nah, akan tetapi hash tables ini ya, sebelum kita bahas apa itu hash tables, dia mempunyai beberapa kekurangan. Do have several disadvantages. They are based on arrays. Jadi hash table ini berbasis array, di mana array itu sulit untuk mengekspannya ya. Jadi setelah alokasi memorinya kita pesan, kita buat, maka kita sulit untuk menambah alokasi memorinya. Itu kekurangan yang utama ya. Nah, sehingga di sini si programmer ini needs to have a fairly accurate idea. Jadi sebagai programmer, kalau mau menggunakan hash table, kita harus mempunyai ide yang cukup akurat, kira-kira berapa banyak data yang akan disimpan, gitu ya. Or be prepared to periodically transfer data to a larger hash table. Atau boleh jadi secara periodik kita perlu mentransfer datanya ke hash table yang lebih besar ya. Jadi kayak apa namanya? Misalnya kita punya hash table, kemudian kita isi ya, setelah datanya masuk selama periode waktu tertentu, misalnya 1 minggu atau jangan 1 minggu lah, terlalu dekat ya, 1 semester misalnya, kemungkinan hash table-nya akan penuh, sehingga kita harus menyiapkan hash table baru yang ukurannya lebih besar, kemudian kita transferkan hash table yang hampir penuh tadi ke hash table yang baru yang ukurannya lebih besar. Itu secara periodik maksudnya. Jadi kayak migrasi data. Seperti apa namanya? Misalnya kamu punya laptop dengan memori tertentu, kemudian pada saat memorinya habis, kemudian kamu akan upgrade gitu ya dengan ukuran yang lebih besar, maka kamu harus mentransfer data yang ada di ukuran memori yang sedikit tadi, yang sudah hampir penuh, ke ukuran memori yang lebih besar. Nah, gitulah kira-kira ya. Dan juga kekurangan lainnya, kekurangan yang kedua adalah there is no convenient way to visit the items. Jadi tidak ada cara yang mudah atau yang nyaman untuk mengunjungi semua item ya, dalam hash table. In any kind of order, dalam urutan apapun ya. Misalnya kita ingin mengunjunginya dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, itu yang sulit ya, atau tidak mudah. Jika kamu ingin mempunyai kapasitas ini, yang dimana kamu ingin mengunjungi semua item, maka sebaiknya cari tempat penyimpanan yang lain, jangan pakai hash table. You need to look elsewhere. However, akan tetapi, if you don't need to visit items in order, jika kamu tidak perlu mengunjungi semua item berurutan atau dengan cara tertentu, and you can predict, dan kamu bisa memprediksi in advance sebelumnya the size of your database, ukuran dari databasemu, atau berapa banyak data yang akan disimpan, hash tables are unparalleled in speed and convenience. Maka hash table ini ya tidak ada tandingannya lah dalam kecepatan dan juga kenyamanan, gitu ya.
Jadi kelebihan utamanya adalah proses penambahan data yang sangat cepat dan juga proses pencarian data yang sangat cepat. Oke. Nah, kita belum tahu ya. Ini baru sekedar pengantar apa kelebihan dan kekurangan, dan sekarang kita akan coba dalami lebih jauh apa itu hashing. Nah, di sini kita akan bahas tentang hash tables. Apa itu hash tables? And hashing. Hash ini sebenarnya berhubungan dengan satu fungsi hash ya. Jadi dia tuh akan mengkonversi. Nah ini. One important concept is, jadi konsep utama dari hash table ini adalah how a range of key values, bagaimana satu jangkauan nilai tertentu is ditransformasi into a range of array index values. Jadi kita akan mentransformasi atau akan mengubah satu nilai yang tertentu ya, dalam range tertentu yang biasanya ukurannya besar menjadi angka yang lebih kecil ya. Dan angka itu akan menjadi indeks dari datanya. Dan hash table ini memerlukan satu fungsi untuk mengkonversinya disebut dengan hash function. Tapi katanya untuk data tertentu boleh jadi fungsi hash ini tidak diperlukan. Jadi bergantung pada datanya. Jadi kalau datanya memang kecil, mungkin nggak usah ada hash function. Tapi kalau datanya besar, mungkin kita butuh hash function. Karena kalau datanya kecil atau nilai yang mau disimpannya itu kecil, maka kita langsung aja nilai itu bisa jadi array, indeks dari array. Indices ini jamak dari indeks. Indeks dari array. Oke, we will look at this simpler situation first. Nah, kita akan coba amati kasus yang pertama ini yang lebih sederhana. Kemudian baru nanti kita akan belajar tentang hash function ya. Oke. Nah, employee numbers as keys. Misalnya kita menuju ke kasus tentang data pegawai ya. Setiap pegawai itu mempunyai employee numbers ya, atau nomor pegawai lah sebut saja ya. Dan itu kita jadikan sebagai keys. Keys itu ya sebagai data unik dari setiap pegawai gitu ya. Tidak ada satu pegawai yang dua pegawai yang mempunyai key yang sama gitu ya. Nomor pegawainya pasti berbeda gitu ya. Nih, misalnya kita akan membuat satu program untuk mengakses atau menyimpan data pegawai dari perusahaan kecil. Misalnya sebut saja ada 1000 pegawai ya. 1000 pegawai di perusahaan itu akan kita simpan dalam database. Kemudian setiap pegawainya itu membutuhkan 1000 bit penyimpanan, sehingga ini untuk setiap pegawai ya. Jadi kalau 1000 pegawai berarti kira-kira kita membutuhkan hanya 1 megabyte. Gitu. Nah, the company's personal director has specified that she wants the fastest possible access to any individual record. Jadi si manajer atau si direktur dari si perusahaan itu ingin agar bagaimana mengakses database dari pegawai itu dengan cara yang secepat mungkin ya, the fastest possible access. Jadi bagaimana agar data pegawainya itu disimpan sehingga ketika kita mau mengakses database-nya itu bisa secepat mungkin. Gitu. Also, every employee have been mana ya? Dan juga setiap pegawai ini sudah diberikan sebuah number ya. Misalnya dari 1 sampai 1000. 1 ini untuk founder, untuk apa istilahnya? Ya, yang si pembuat perusahaan itu misalnya. Kemudian yang 1000 ini adalah for the most recently hired worker. Untuk pegawai yang
paling terakhir direkrut gitu ya, di hire. Oke ya, jadi bayangkan ada 1000 pegawai. These employee numbers can be used as key to access the record. Jadi data nomor pegawai ini bisa digunakan untuk sebagai kunci untuk mengakses mengakses record ya, mengakses data ya. Jadi misalnya si direkturnya ingin mengakses pegawai urut nomor dengan ID-nya 500 misalnya, sudah tinggal dicari yang ID-nya 500, kemudian siapa pegawainya. Nah, gitu contohnya. Oke. These employee numbers can be used as in fact, access by other keys is deemed unnecessary. Jadi akses dengan menggunakan key yang lain itu dianggap tidak dibutuhkan. Jadi maksudnya kita nggak usah melakukan pencarian berdasarkan nama gitu. Jadi lakukan pencariannya berdasarkan ID pegawai aja gitu. Karena kalau nama kan bisa jadi ada nama yang sama gitu kan. Kalau ID pegawai unik gitu ya. Kemudian employees are seldom laid off. Jadi pegawai ini jarang di PHK, jarang dipecat. But even when they are, tapi meskipun itu terjadi, misalnya jika itu terjadi, the records remain in the database for reference. Datanya itu masih ada dalam database sebagai catatan aja. Misalnya concerning retirement benefits, berhubungan sama uang pensiun ya, retirement to pensiun, jadi uang pensiun and so on dan seterusnya. Nah, kira-kira data apa, tempat penyimpanan apa yang akan kamu gunakan untuk menyimpan 1000 pegawai ini, gitu ya? Kalau opsi yang kita punya, yang sudah kita pelajari, bisa kita simpan dalam array, bisa nggak? Bisa ya. Bisa kita simpan dalam linked list, bisa juga ya, dalam binary tree, pohon biner, bisa? Bisa nggak? Bisa juga ya, bisa juga. Oke, coba kita lihat. Misalnya kita akan simpan dalam array, index numbers as key. Jadi kode pegawainya atau ID pegawainya itu kita anggap sebagai keys. Nah, one possibility is a simple array. Salah satu tempat penyimpanan yang mungkin itu adalah array. Each employee records occupies one cell of the array. Jadi setiap data pegawai itu menempati satu sel dalam array, ya. And the index number of the cell is the employee number for that record. Dan indeks dari selnya itu menunjukkan ID pegawainya, gitu ya. Jadi untuk yang pertama ini CEO ya kan, dia sebagai founder, namanya Longsmith Norman. Kemudian ini sebut saja gajinya misalnya ya 2 juta gitu. Oke, ini ID pegawai nomor 1. Ini array ya. Ini array. Masih ingat ketika kita belajar array itu ada yang tipe datanya primitif, ada juga yang tipe datanya objek, iya kan? Kalau kita mau menyimpan dalam satu sel ini banyak informasi, banyak field yang tipe datanya berbeda-beda, maka ini pasti array yang bertipe objek, gitu ya. Jadi setiap data pegawai menempati satu sel dalam array, di mana indeks dari sel tersebut menunjukkan ID pegawai, gitu ya. Jadi ini dari 1, 2 dan seterusnya sampai 1000 karena tadi ada 1000 pegawai ya. Nah, as you know, seperti kamu tahu, accessing a specified array, kalau mengakses elemen dari array yang sudah ditentukan is very fast. Itu sangat cepat if you know its index number.
jika kamu tahu indeksnya berapa, bilangan indeksnya. Misalnya the clerk looking up Herman Alzes know that the employee number 72. Jadi misalnya seorang tukang catat, dia sedang mencari Herman Alcazar dan dia tahu bahwa ID numbernya 72, sehingga kalau dia mau mengakses data tentang si Herman ini, maka kita tinggal panggil nama array-nya, kemudian kita masukkan indeksnya. Cepat kan ya? Melakukan pencarian ketika indeksnya sudah diketahui. Ya, kita nggak usah mengunjungi indeks ke-1, ke-2, ke-3 sampai menemukan indeks ke-72, iya kan? Tapi kita langsung menuju ke indeks ke-72. Jadi sangat cepat ya. Itu memang kelebihan dari array, iya kan? Array itu kalau mau mengakses data dan kita tahu indeksnya berapa, itu sangat cepat. Ya. Nggak usah mengunjungi sel yang lain. Berbeda sama linked list. Linked list tidak ada indeksnya, sehingga kalau kita mau melakukan mengakses data tertentu berdasarkan ID pegawai misalnya, kita harus ngecek satu-satu dari awal, gitu kan? Adding a new item, menambahkan data baru is also very quick. Jadi kalau mau menambahkan data pegawai yang baru juga sangat cepat, ya kan? You insert it just past the last occupied element. Jadi kamu hanya tinggal menambahkannya pada atau setelah data yang terakhir ditambahkan. Ya. Jadi kalau tadi udah sampai 1000, berarti nanti kita akan mengisi indeks ke 1001. Gitu ya. Jadi tinggal kita panggil nama array-nya, kemudian ini total employees ini menunjukkan banyaknya pegawai, nanti tinggal plus. Nanti new record-nya siapa? Misalnya Jim Chen, ini isinya ya, ada banyak di sini. Oke, itu ya gambarannya. Jadi untuk menambahkan data dalam array juga cepet ya. Jadi kalau kita punya data, tinggal tambahin data di akhir, udah cepet. Kita nggak usah menelusuri, nggak usah seperti pohon biner, yang kalau kita mau nambahin kita harus cari dulu posisi yang pas di mana, iya kan? Not always so orderly. Nah, tapi memang di dalam apa namanya? Di dalam hash table ini atau dalam array, sorry, ini belum bahas hash table. Nah, kecepatan dan juga kesederhanaan dalam mengakses data menggunakan database yang berbasis array itu sangat menarik, sangat cepat. However, akan tetapi, nah contoh yang tadi itu hanya berlaku ketika works only because the keys are unusually well organized. Karena key-nya itu biasanya karena key yang digunakan tadi itu tidak diatur dengan baik, atau maksudnya itu agak aneh. Nah, gitu ya. They run sequentially from 1 to a known maximum. Ya. Maksudnya itu beda kan, kayak NIM kalian juga beda kan? Nggak 1 sampai berapa nih mahasiswa di sini, ya kan? Tapi ada kode-kode lain ya. Misalnya di depannya ada di depannya apa? Tahun masuk misalnya mungkin, terus ada kode fakultas, ada kode jurusan gitu kan. Jadi dalam situasi real, kalau itu yang sudah terstruktur gitu ya. Jadi terstruktur dari pemberian ID itu bergantung pada tahun, ada jurusannya dan seterusnya. Kalau ini kan cuma 1 sampai 1000 aja kan. Jadi makanya bahasanya unusually well organized. Maksudnya gini, misalnya NIM Dede kan panjang ya. Itu kan bisa nggak dijadikan indeks, maksudnya key. Kan kalau ini nomor ID pegawainya jadi key ya. Nomor 1 indeks ke 1 ya. Ya nggak? Nomor 1000 ID pegawainya berarti dia menempati indeks ke 1000. Nah, sekarang misalnya Dede, NIM-nya berapa? Berapa digit, Dek? 8
Nah, kalau kita pakai konsep yang tadi, berarti itu menempati indeks ke segitu, gitu kan? Dan nggak ada yang indeks ke 0, ya kan? Nggak ada kan yang nimnya 0 atau 1, 2, 3, 4, nggak ada kan? Jadi yang tadi itu terlihat mudah karena memang ID mahasiswanya atau ID pegawainya tidak diatur seperti dalam kondisi real. There are no deletion, tidak ada proses penghapusan, so memory wasting. Oke. Kita coba lihat kasus yang kedua. Tadi kan kasus tentang pegawai ya. Kita coba lihat dictionary ya. Dictionary ini kamus ya. In many situations, dalam banyak situasi, the keys are not so well behaved. Jadi kunci itu maksudnya ID ya, itu tidak begitu diatur dengan baik as in the employee database, seperti halnya dalam database pegawai tadi ya. Nah, contoh klasiknya ini adalah kamus. Misalnya, kamu ingin menyimpan every word, setiap kata dalam sebuah kamus bahasa Inggris from A to Zizivia ya. Misalnya, yes, it's a word. Apa artinya ini? Zizivia, Zizifa. Into your computer's memory so that they can be accessed quickly. A hash table is a good choice. Jika misalnya kamu ingin menyimpan kamus dalam komputer, maka hash table ini adalah pilihan yang baik. Oke, misalnya let's say jadi kalau kita mau nyimpan kamus dalam komputer, maka si programnya itu memerlukan ingin mengakses these names very quickly. Ya. Jadi kita mau melakukan pencarian, misalnya pernah buka kamus kan ya, punya kamus tebal misalnya bahasa Inggris, atau ini berbasis komputer ya, disimpan di komputer. Ketika kamu akan melakukan pencarian, ya tinggal diketik aja sih ya, kata kuncinya apa. Dengan catatan ya itu kan membandingkan dengan kunci sebenarnya ya, membandingkan dengan atau dengan setiap namanya. Atau kita coba lihat, let's say we want to store, misalnya kita mau menyimpan 50.000 kata dalam kamus bahasa Inggris in main memory, dalam memori utama. You would like every word to occupy its own cell. Dan kamu ingin menyimpan, dan kamu ingin agar setiap katanya itu menempati selnya sendiri. Ya. Jadi satu sel satu kata, berarti kalau ada 50.000 kata, maka kita butuh 50.000 sel array, ya kan? So you can access the word using an index number, sehingga kamu bisa mengakses kata tersebut menggunakan indeksnya, ya kan? Menggunakan indeksnya. This will make access very fast. Ini akan mengakses datanya itu dengan sangat cepat, ya kan? Jadi kebayang nggak ada 50.000 kata, misalnya udah diurutkan dari A sampai Z, gitu ya. Nanti kata yang pertama menempati indeks pertama, kata yang kedua, dan seterusnya, gitu ya. Sehingga kalau kita mau mengakses data bisa lebih cepat. Jadi nggak berdasarkan namanya, misalnya apa artinya book, misalnya, jadi nggak usah nulis book, tapi kita tinggal masukkan indeks keberapa, maka kita akan dapat book, gitu ya. Maksudnya kita nggak usah mengunjungi sel satu-satu yang lain. Ketika saya punya PDF, kemudian ini melakukan pencarian, itu kan sebenarnya nyari satu-satu.
Maksudnya bukan nggak tahu sih metodenya apa ya. Tapi dia nggak pasti membandingkan dulu dengan data yang lain, ya nggak? Benar? Kan gini, proses pencarian itu disebut cepat ketika kita langsung menuju ke sel yang mau dituju tanpa membandingkan, tanpa mengecek sel yang lain. Itu yang disebut dengan proses pencarian sangat cepat. Gitu ya. Jadi ketika misalnya saya melakukan pencarian di sini hash misalnya, kita nggak tahu algoritmanya apa, tapi kemungkinan dia sebenarnya membandingkan dengan kata yang lain juga, gitu ya. Oke, jadi kita kembali ke kamus tadi. Bayangkan setiap kata akan menempati satu sel, dan kalau kita tahu kata yang mau dicari itu indeksnya keberapa, maka kita bisa mengaksesnya dengan cepat. Akan tetapi, what is the relationship? Apa hubungan antara indeks dengan katanya? Itu kan nggak ada hubungannya, ya nggak? Misalnya, ini kalau dalam kamus biasanya muncul paling dulu, ya kan? Ya nggak? Ini sebuah artinya. Itu kan biasanya muncul paling dulu. Misalnya, ini indeks ke-1 misalnya. Tapi kalau kita punya book misalnya, itu indeksnya berapa ya? Kan nggak mungkin juga kita hafal, ya nggak? Nggak mungkin juga kita hafal book ini indeksnya ke berapa ya, agar kita bisa mengaksesnya dengan sangat cepat, gitu. Ya nggak? Nggak usah ngetik book gitu. Nah, itu kan nggak ada hubungannya antara indeks dengan kata yang disimpan, iya kan? Nah, misalnya gini, given the word morphosis, misalnya kita mau mencari kata morphosis, berapa bilangan indeksnya, gitu kan? Karena nggak ada hubungan, kecuali kita menghafalnya, yang 50.000 tadi. Nah, converting words to numbers, ini adalah ide awal dari hash, ya, dari hash table. Nah, yang kita perlukan, what we need is a system. Yang kita butuhkan adalah satu sistem for turning a word, yang mengkonversi, mengubah sebuah kata into an appropriate index number, menjadi indeks yang tepat, yang sesuai lah dengan kata tersebut. To begin, misalnya, kita tahu bahwa komputer ini menggunakan berbagai skema untuk menunjukkan, merepresentasikan karakter. Ya. Jadi karakter, pernah dengar kode ASCII waktu di kuliah dasar pemrograman mungkin? Pernah dengar? Hah? Ya, American Standard Code apa gitu ya kesananya tuh. Pokoknya ini standarnya Amerika lah. Jadi bahwa huruf A kecil ini kodenya 97 gitu ya. Kemudian huruf B kecil kodenya 98 dan seterusnya. Z itu 122. Makanya kalian pernah belajar nggak mengurutkan data yang tipenya karakter? Pernah nggak? Dulu. Bahwa misalnya kita mau urutkan secara menaik alfabet ini, misalnya kita punya alfabet acak ya, dari A sampai Z, tapi urutannya acak. Kemudian kita mau urutkan, pernah coba nggak? Belum ya? A kecil itu nilainya lebih kecil dari B kecil. Kenapa lebih kecil? Karena setiap huruf itu ada kodenya, kode ASCII-nya. A itu 97, B itu 98. Berarti A dulu, baru B kalau diurutkan, baru C, dan seterusnya sampai Z. Jadi kita bisa mengurutkan karakter, karena yang diurutkan atau yang dibaca oleh program itu adalah kode ASCII-nya dari setiap karakter tersebut. Gitu. Nah, however, the ASCII code runs from, jadi kode ASCII ini dari 0 sampai 255, termasuk simbol-simbol di dalamnya. Kalau alfabet kan ada 26 ya.
Tapi huruf kecil dengan huruf besar itu beda kode ASCII-nya. Beda kodenya. Belum simbol-simbol itu kan banyak, itu juga ada kodenya. Pokoknya kode ASCII itu dari 0 sampai 255. Nah ini, to accommodate capitals, jadi mengakomodasi huruf besar, punctuation, dan seterusnya ya, simbol-simbol, tanda seru, tanda tanya, dan seterusnya ya. Nah, there are really only, jadi hanya ada 26 huruf kan ya dalam bahasa Inggris. Nah, so let's devise our own code. Nah, jadi gini, karena kode itu hanya ada 26 dan angka-angka ini terlalu besar ya, 97, 98. Oke lah, let's devise our own code. Kita buat kode sendiri aja. A simple one yang lebih sederhana that can potentially save memory space, yang bisa ya lebih menghemat memori gitu. Misalnya A kecil itu kodenya 1, B kecil kodenya 2, C 3 dan seterusnya sampai Z itu kodenya 26. Karena ini kan mau tentang kamus ya. Kata dalam kamus kan nggak ada punctuation ya, nggak ada tanda baca, nggak ada simbol-simbol, murni hanya huruf, ya kan? Cukup dari A sampai Z, kita punya kodenya. Makanya kita nggak usah pakai kode ASCII yang nilainya cukup besar, 97, udahlah kita bikin yang lebih sederhana aja. A kecil 1 dan seterusnya sampai Z itu 26. We will also say a blank is 0, misalnya yang spasi itu, spasi kita notasikan dengan 0. Jadi mungkin dalam kamus itu ada 2 kata ya. Kalau 2 kata kan ada spasinya, ya kan? So we have 27 characters. Jadi kita punya 27 karakter. Uppercase letters aren't used in this dictionary. Jadi huruf besar itu tidak kita gunakan dalam kamus ini. Kan besar kecil nggak ngaruh ya. Book dengan huruf booknya, B-nya, hurufnya semuanya besar, itu kan sama artinya, ya kan? Jadi abaikan aja lah huruf besarnya, kita fokus di huruf kecil karena ini tentang kamus, ya kan? How do we combine the digits from individual letters? Bagaimana kita menggabungkan digit dari setiap hurufnya menjadi sebuah bilangan yang merepresentasikan keseluruhan dari kata tersebut? Nah, ada beberapa cara, ya, ada beberapa pendekatan. Langkah yang pertama, adding the digits. Misalnya, udahlah kita jumlahin aja semua digitnya. Contohnya, kita mau menyimpan cats dalam kamus ya. Oke, berdasarkan kode yang kita punya tadi, C itu 3, A itu 1, T itu 20, dan S itu 19. Sehingga kita jumlahkan aja semuanya 43. Jadi cats itu setelah kita konversi dapatlah 43. Jadi cats itu akan disimpan dalam sel ke-43, gitu ya. Jadi itu ide dari hash. Jadi kita mengkonversi si datanya menjadi indeks tertentu ya. Itu yang akan menjadi indeksnya. Nah, ketika catsnya disimpan di 43, ini kan ada hubungan antara indeks dengan kata yang disimpan, ya enggak? Kan kalau pakai cara tadi, misalnya book, itu kodenya 5. Apa hubungannya book dengan 5? Itu karena kebetulan aja book itu ada di urutan ke-5 misalnya. Jadi nggak ada hubungan, ya kan? Tapi kalau ini kan ada hubungan. Apa hubungannya cats dengan sel 43? Oh, karena setelah dijumlahkan kodenya didapat selnya 43, gitu. Nah, sehingga kalau kita mau menyimpan huruf A aja, oke, gini aja. Bayangkan misalnya katanya, oke, kita batasi aja kamus kita ini hanya ada 10 digit, misalnya 10 kata. Jadi nggak ada kata yang melebihi 10 karakter, 10 digit ya. Jadi kalau huruf A aja, ya berarti A ini akan ada di ujung ya di sini. Jadi sisanya 0. 0, 0, 0 berarti 1. Jadi A itu disimpan di indeks ke 1. Dan karena ada 10 berarti kemungkinan terakhir itu Z, 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 Z 10 kali. Ya enggak? Kemungkinan terakhir yang paling ujung.
Meskipun ini sebenarnya bukan kata ya. Yang kalau kita jumlahkan, Z itu kan kodenya 26. Ya, tinggal dijumlahkan aja sebanyak 10 digit, 10 kali, jadi 260. Jadi Z tadi akan disimpan di indeks ke 260. Ya. Thus, the total range of word codes is from 1 to 260. Jadi, semua kode dari katanya itu berada pada range, pada rentang 1 sampai 260, ya kan? Ya nggak? Kan kemungkinan terakhir tadi yang Z-nya ada 10, dan itu 260. Unfortunately, sayang sekali, kata yang mau kita simpan ini ada 50.000 kata. Ya kan? Sedangkan indeksnya hanya ada 260. Hanya ada 260 sel. Kata yang mau disimpannya ada 50.000 dalam kamus tadi, ya kan? So there are enough index number to go around. Sehingga nggak cukup indeksnya. Indeksnya hanya 260, sedangkan kata yang mau disimpan ada 50.000. Kalau kita rata-ratakan, each array element, setiap elemen array-nya itu akan butuh untuk menyimpan 192 kata. Ya tinggal 50.000 aja dibagi dengan banyaknya indeks 260. Berarti satu array 260 kata. Nah, tadi kan kita harapannya satu array itu satu kata. Satu sel ini satu kata, ya kan? Tapi ini ternyata range-nya nggak cukup. Indeksnya nggak cukup. Clearly, this presents problem. Nah, kita sudah melihat dengan jelas bahwa masalah ini atau pengkodean yang tadi kita lakukan itu menimbulkan masalah, ya. Too many words have the same index. Sebenarnya kalau misalnya sedikit, kalau satu indeks itu menyimpan beberapa kata, itu sebenarnya nanti ya di pembahasan berikutnya itu masih bisa ditolerir ya. Tapi kalau 192 dalam satu indeks itu terlalu banyak. For example, nah ini contohnya nih. Misalnya ada kata was, teen, give, ten, month, tick, bells, rich, dan ratusan kata yang lain itu kalau dijumlahkan sama 43. Kalau dijumlahkan kodenya sama 43 seperti halnya cats. Nah, we conclude, kita simpulkan bahwa pendekatan ini doesn't discriminate enough. Maksudnya tidak bisa membedakan mana cats, mana give misalnya atau was ya. Ya belum bisa cukup membedakan ya, terlalu banyak kata yang disimpan dalam satu sel. We need to spread out the range of possible indices. Kita perlu menyebarkan lagi jangkauan indeksnya. Jadi nggak cuma 260. Oke, kita coba cara lain. Kalau tadi kan menambahkan semua digit ya. Cara yang kedua adalah multiplying by powers. Kita mengalikan dengan pangkat. Let's try a different way. Coba kita coba cara lain. Untuk memetakan kata menjadi bilangan, menjadi angka. If our array was too small before, jika array kita terlalu kecil sebelumnya, let's make sure it's big enough. Mari kita pastikan bahwa array yang kita punya ini cukup besar untuk menampung 50.000 kata tadi. What would happen if we create an array in which every word, apa yang akan terjadi jika kita membuat suatu array di mana setiap kata, in fact every potential word, setiap potensi kata yang mungkin dari A sampai Z was guaranteed to occupy its unique array element. Jadi bagaimana kita ingin memastikan atau kita akan membuat array agar setiap katanya itu menempati satu array, satu indeks yang unik. Gimana caranya?
To do this, untuk melakukan ini, kita harus memastikan that every character, bahwa setiap karakter dalam kata itu berkontribusi in a unique way, dengan cara yang unik terhadap angka finalnya, indeks akhirnya itu. Nah, coba kita lihat nih. Kita coba pikirkan, ini situasi analogi ya. Kita tahu ya bahwa suatu bilangan itu kan, ini dalam bilangan yang multi digit yang biasa ya, bahwa setiap digitnya itu menunjukkan, merepresentasikan 10 kali lebih besar dari posisi di sebelah kanannya. Jadi misalnya nih 7.546. Apa artinya? Artinya yang digit terakhir ini 6 kali 1, yang 4 kali 10, puluhan gitu ya. Ada satuan, puluhan, ratusan, ribuan gitu kan. Jadi yang 4 kali 10, 5 kali 100, 100 ini kan 10 kali lipat dari 10 dari sebelah kanannya, ya kan? Kemudian ini 1000, 10 kali lipat dari 100 gitu. Itu kan. Jadi kita coba ingat kembali konsep bilangan ya, ada satuan, puluhan, ratusan, ribuan dan seterusnya. Atau kita bisa menulisnya dalam bentuk pangkat 10 basisnya. Jadi 6 kali 10 pangkat 0, 10 pangkat 0 kan 1 ya. 4 kali 10 pangkat 1, 5 kali 10 pangkat 2, dan 7 kali 10 pangkat 3. Yang isinya sama aja. Kalau ini kalau dijumlahkan hasilnya 7.546 gitu. In this system, jadi dalam sistem ini we break a number into its digit. Jadi kita pecah bilangan itu, suatu bilangan itu ke dalam digit-digitnya, dan kita kalikan dengan pangkat 10 atau pangkat yang basisnya 10. Because there are 10 possible digits, karena hanya ada 10 kemungkinan digit ya, dari 0 sampai 9. And add the products, dan kita jumlahkan semuanya. Oke. In a similar way, kita akan menggunakan cara ini untuk mengkonversi kata menjadi bilangan. Jadi kita akan mendekomposisi, akan men-split kata itu menjadi huruf-huruf ya. Karena tadi basisnya, kenapa ini basisnya 10? Itu karena hanya ada 10 kemungkinan bilangan ya, 0 sampai 9. Tapi kalau huruf itu kan ada 26 ditambah 1 yang blank, spasi, jadi 27. Jadi kita akan menggunakan 27 sebagai basisnya, pangkatnya. Dan ini akan menghasilkan bilangan yang unik untuk setiap kata ya. Misalnya cats ya. Kita mau mengkonversi cats menjadi bilangan, tapi dengan cara ini tadi, mengalihkan dengan pangkat, perkalian dengan pangkat. Tadi kita tahu ya, cats itu C-nya 3, A-nya 1, T-nya 20, dan S-nya 19. Tapi kita akan kalikan dengan ini. Jadi kalau ini yang terakhir 27 pangkat 0, 27 pangkat 1, 27 pangkat 2, 27 pangkat 3. Oke ya. Sehingga kalau kita hitung, ini. Setelah kita pangkatkan dan kita hitung, dan hasilnya 60.337. Ini adalah indeks untuk cats ya. Indeks yang dihasilkan untuk cats dengan cara tadi, multiplying of powers. Nah, this process, cara ini dipastikan akan menghasilkan a unique number, bilangan yang unik untuk setiap kata yang mungkin. We just calculate a 4-letter word. Yang barusan kita lakukan itu hanya baru menghitung 4 kata ya. What happens with larger words? Apa yang akan terjadi dengan angka yang lebih besar? Unfortunately, sayang sekali atau sayangnya, the range of numbers becomes rather large.
Jadi range bilangannya itu akan menjadi sangat besar ya. Misalnya the largest 10 letter word, nah yang paling besar itu yang paling mungkin kata terakhir misalnya, meskipun ini bukan kata ya. Misalnya Z-nya ada 10. Kalau kita konversi dengan cara yang tadi 27, ini yang paling besar ini 26 kali 27 pangkat 9 ya. Ini semuanya 26 karena nilai Z. Just by itself, misalnya gini, hanya 27 pangkat 9 saja, itu hasilnya lebih dari berapa ini? 7 triliun. Jadi 27 pangkat 9 aja itu hasilnya lebih dari 7 triliun. Apalagi kalau ditambahin ini yang sisanya ini. Ya kan? So you can see, nah kamu bisa lihat bahwa hasil penjumlahannya will be huge, akan sangat besar. An array stored in memory can possibly have this many elements. Jadi sebuah array gak mungkinlah menyimpan atau panjang elemennya lebih dari 7 triliun. Ya nggak? Besar sekali. Nah, this problem jadi kalau yang masalah pertama tadi terlalu kecil, ya nggak? Yang dengan menjumlahkan digit, yang sekarang masalahnya terlalu besar. The problem is that this scheme assign an array element to every potential word. Jadi masalah ini, jadi kita tuh memetakan semua kata yang mungkin, katanya. Apakah itu memang kata dalam bahasa Inggris atau bukan? Thus, jika kita mau menggunakan dengan cara ini, itu akan ada satu sel yang menyimpan huruf A-nya ada 10 dan juga huruf Z-nya ada 10. Yang itu buat apa gitu maksudnya? Only a small fraction of these cells are necessary for readable. Jadi hanya ada dari lebih dari 7 triliun tadi yang menunjukkan kata dalam bahasa Inggris mungkin hanya sebagian kecilnya saja. Gitu ya. Indeksnya banyak, tapi sebenarnya kata yang 50.000 tadi, coba aja 50.000 bandingkan sama 7 triliun tadi. Iya kan? Terlalu besar. Padahal sebenarnya yang mau kita simpan ini 50.000. Jadi ada banyak sel yang diisi oleh kata yang sebenarnya bukan bahasa Inggris. Contohnya apa? Misalnya nih, Vira. Ini kalau dihitung dengan pakai cara tadi, itu indeksnya ini 125.146. Vir B ini di sebelahnya. Vir C ini juga bukan bahasa Inggris, yang bahasa Inggris hanya ini, fire. Hanya fire. Lihat, yang di sebelahnya ini bukan bahasa Inggris. Gitu kan? Oke, jadi di sini nih dikuatkan our first scheme. Jadi skema pertama tadi dengan menjumlahkan semua bilangan itu menghasilkan indeks yang terlalu sedikit, too few indices. This latest scheme, skema yang barusan yang kita bahas dengan cara menambahkan bilangan times dikalikan dengan pangkat 27. Pangkat dari 27 generates too many. Menghasilkan terlalu banyak indeks. Oke. Nah, itu baru pengantarnya. Nah, sekarang what we need? Hashing. Apa yang kita butuhkan adalah is a way to compress the huge range of numbers. Yang kita perlukan adalah mengkonversi angka yang sangat besar we obtain from the numbers multiplied by power system, dari angka yang dihasilkan oleh cara tadi ya, into a range that matches a reasonably sized array, menjadi satu angka yang ya masuk akal lah untuk array gitu. Lebih dari 7 triliun tuh nggak masuk akal.
Jadi kita gimana tuh mereduksi, mengkonversi angka yang besar menjadi angka yang kecil. Nah, pertanyaannya, how big an array are we talking about for our English dictionary? Sebenarnya seberapa besar sih array yang kita butuhkan untuk membuat kamus bahasa Inggris? Jika kita hanya mempunyai 50.000 kata, you might assume our array should have approximately this many elements. Kalau kita punya 50.000 kata, mungkin kita berpikir ya udahlah kita bikin aja array sebesar kata yang mau disimpan di 50.000. However, it turns out we are going to need an array with about twice. Akan tetapi, kita akan membutuhkan sebuah array sebesar 2 kali dari sel ini. Jadi 2 kali dari banyaknya kata. Jadi kalau kita punya 50.000 kata, maka kita butuh 100.000 sel. It will become clear later why this is so. Ini akan lebih jelas atau kenapa harus 2 kali lipat. Nanti akan dibahas kemudian ya. Maksudnya beberapa saat kemudian. Oke, jadi kita butuh array 100.000 elemen kalau katanya sebanyak 50.000. Thus we look for a way to sequence. Nah, sehingga kita akan mencari sebuah cara. Tahu sequence? Tahu sequence? Hah? Ya, mainan yang bisa diperkecil gitu ya. Jadi sequence itu kayak tuh untuk memperkecil yang asalnya besar, yang asalnya ini 0 sampai lebih dari 7 triliun, kita mau perkecil kan, squeeze into the range. Nah, misalnya tadi kan kita butuh 100.000 elemen ya. Jadi kita akan mengkonversi 0 sampai 7 triliun tadi menjadi 0 sampai 100.000 aja, sesuai dengan ukuran dari array yang mungkin. A simple approach, salah satu cara yang sederhana adalah menggunakan operator modulo. Tahu modulo? Apa itu? Sisa hasil bagi ya. Nah, which finds the remainder when one number is divided by another. Itu adalah sisa ketika suatu bilangan dibagi dengan bilangan yang lain. Itu adalah operasi modulo. To see how this approach works, untuk melihat apakah cara ini bekerja, misalnya coba kita pilih yang lebih sederhana dulu, yang lebih kecil ya. Misalnya kita mau memperkecil bilangan dalam range 0 sampai 199, yang ini kita notasikan dengan large number, menjadi bilangan dalam rentang 0 sampai 99, yang ini kita sebut sebagai small number atau angka yang kecil. There are 10 numbers in the range of small numbers. Atau ginilah caranya, langsung aja ke modulo ya. Jadi small number itu kita bisa dapatkan, kita tinggal buat modulo ya dari large number, angka yang mau kita kompres, yang mau kita perkecil, dimodkan dengan small range. Small range-nya itu kita inginnya kalau dalam range 0 sampai 9, berarti ini 10 angka ya. Berarti small range-nya ini 10. Jadi berapapun large number-nya, kalau kita modulokan 10, hasilnya akan berada pada range 0 sampai 9. Benar gak? Misalnya 15 modulo 10, 5, ya kan? 25 modulo 10, 5 juga. Jadi sebesar apapun bilangannya, kalau kita modulokan, ya tergantung small range-nya, ya kan? Kita akan bisa mengkonversinya menjadi angka yang lebih kecil, gitu maksudnya. The remainders when any number is divided by 10. Oke, ini contohnya aja. This is an example of a hash function. Jadi ini adalah satu contoh sederhana tentang fungsi hash. Hash itu artinya
Nah ini convert, mengkonversi. Mengkonversi sebuah bilangan in a large range, dalam yang range-nya besar ya, into a number in a small range, menjadi angka yang lebih kecil. This small range correspond, dan angka yang kecil ini akan menunjukkan indeks, bilangan indeks dalam sebuah array. Gitu. Jadi kalau tadi misalnya 25 itu adalah real dari datanya, tapi karena terlalu besar kita modkan 10 jadi 5. Berarti data 25 itu disimpan di indeks ke-5 gitu. Jadi hasil konversi angka yang lebih kecil itu akan menjadi indeksnya. Itulah hash function. An array into which data is inserted using a hash function is called a hash table. Jadi sebuah array di mana data yang ada di dalamnya itu ditambahkan menggunakan fungsi hash yang tadi mengkonversi jadi angka yang kecil, maka array itu disebut dengan hash table. Tabel hash. Tabel atau array yang isinya itu sudah hasil konversi. Si key-nya itu. Itu cara sederhana tadi ya. Nah, kalau kita mau mengkonversi kata, dengan cara mengalihkan setiap huruf tadi ya, berarti huge number-nya kan ini ya. Rumusnya ini nih, huge number-nya ini. Karakter ke 0 dikalikan 27/9 dan seterusnya. Ini kita tinggal konversi ke range 100.000. Berarti modulonya, small range-nya modulo 100.000. Ya nggak? Jadi kalau kita ingin mengkonversi large number ini hanya dalam range 0 sampai 100.000 atau kurang 1 ya, 100.000 kurang 1, berarti small range-nya harus 100.000. Ya nggak? Masih ingat tadi kalau kita mau mengkonversi bilangan yang besar antara 0 sampai 9, maka modulonya modulo 10. Ya kan? Begitupun kalau kita mau mengkonversi bilangan yang besar hanya dalam range 0 sampai 100.000, seperti tadi yang direkomendasikan, 2 kali banyaknya kata yang mau disimpan dalam kamus, berarti modulonya modulo 100.000. Nah, ini ilustrasinya ya. Coba lihat. Ini data yang sebenarnya yang ada di sebelah kiri, large range. Jadi misalnya sampai 199. Tapi karena kita modulokan 10, jadi dalam array itu hanya ada 0, 1, 2, 3. Dan sampai 9. Apakah ada data yang menempati sel yang sama? Ada nggak? Ada ya. Kayak tadi misalnya 15 dengan 25, itu kan hasil modulonya sama-sama 5. Iya kan? Berarti dia menempati sel yang sama. Iya kan? Menempati sel yang sama. Oke. Saya akan pilih yang ini aja dulu. A practical implementation of this scheme run into trouble. Jika kita mau mengkonversi kata dengan cara yang ini, sebenarnya kita akan menghadapi masalah. Kenapa? Because huge number will probably overflow its variable size even for type long. Huge number itu kan harus menyimpan angka hasil konversi yang ini, perkalian yang lebih dari 7 triliun tadi. Tapi kita mau nyimpannya dalam variabel bertipe apa? Gitu. Tipe long itu ada batasnya, ya kan? Nggak bisa nyampe sampai triliunan menyimpannya. Kayak integer itu sampai 27.000 kalau nggak salah positifnya, atau sampai minus 27.000. Jadi di luar itu nggak bisa nyimpan di integer. Sama kayak
gelas, terus kamu mau makan bakso, numpahinnya di gelas, nggak cukup, gitu. Jadi setiap variabel itu kayak integer itu ada limit tempat penyimpanannya. Nggak bisa semua bilangan, apalagi yang jutaan, disimpan di situ karena space-nya kecil. Hanya sampai 27.000 positifnya dan minusnya sampai 27.000. Nggak bisa nyimpan sampai 7 triliun. Yang long juga sama. Long itu lebih besar daripada integer, ya. Tapi dia juga ada batasnya. Nggak bisa sampai 7 triliun. Karena mau nggak mau yang 7 triliun tadi kan harus disimpan dalam satu variabel, baru meskipun pada akhirnya bisa dikonversi jadi bilangan yang lebih kecil, tapi kan harus disimpan dulu, benar nggak? Nggak bisa nggak disimpan dulu, makanya akan menghadapi masalah. Nah, we will see how to deal with this program later. Kita akan membahas masalah ini lebih nanti. Bagaimana cara mengatasinya? Oke, tapi di sini ada ada istilah yang disebut dengan collision. Collision itu artinya tabrakan. Jika kita mengkompres bilangan yang besar menjadi bilangan yang kecil, maka tidak ada jaminan dua kata tidak dikonversi pada array yang sama. Nggak ada jaminan. Ketika kita pakai cara yang tadi, yang ini, kita bisa menjamin setiap kata menghasilkan satu angka yang unik. Yang satu beda dengan yang lain. Tapi kalau kita kompres angka yang besar ini dalam range yang lebih kecil, maka sudah tidak ada jaminan lagi collision itu akan terjadi. Artinya dalam satu indeks itu ada lebih dari satu data di situ. Itu disebut dengan collision. Nah, this is similar to what happened when we added the letter codes. Masalah ini atau hal ini mirip seperti apa yang terjadi ketika kita nambahin digitnya. Masih ingat tadi? Yang di awal, cara yang pertama kita tambahin digit, yang kalau ditambahin maksimum 260 tadi ya. Sedangkan kata yang mau disimpan ada 50.000. Berarti satu selnya rata-rata 192 kata tadi kan ya. Nah, itu collision namanya. Jadi satu sel harus menyimpan banyak kata. But the situation is now here near as bad. Tapi tidak sejelek yang tadi lah intinya. Kan kalau tadi when we edit the letters kita 260 yang mungkin, ya. Now we are spreading this out into sekarang kita udah agak menyebar, nggak sampai 192, tapi tetap collision itu nggak bisa dihindari karena kita tadi mengkompres dari yang ukuran besar jadi yang lebih kecil. Even so, it's impossible, nggak mungkin katanya, to avoid, untuk menghindari konversi beberapa kata ke dalam array yang sama. Itu it's impossible, itu nggak mungkin. Ya, we had hope. Nah, iya sih, kita tadinya berharap bahwa kita inginnya agar satu data item itu dalam satu indeks. Tapi itu kayaknya nggak mungkin. The best we can do, yang terbaik yang bisa kita lakukan is hope that not too many words will hash to the same index. Jadi cara yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah kita berharap tidak terlalu banyak kata yang dikonversi di indeks yang sama. Gitu maksudnya. Itu tuh nggak bisa dihindari gitu. Collision tuh nggak bisa dihindari. Tapi paling tidak ya tidak terlalu banyak lah, seminimal mungkin. Perhaps you want to insert the word melioration into array. Nah, kemudian kamu konversi dan ternyata sama dengan kata ini demystify, gitu ya. Jadi kayak gini. Misalnya kita nambahin satu-satu ya, setiap kata demystify udah masuk duluan, terus pas mau melioration
ah ini udah ada kata di sini, gitu kan. Nah, ini yang disebut dengan collision. Di dalam satu indeks ada dua data yang ingin disimpan atau lebih dari satu. Ya. Oke. Nah, gimana cara mengatasi collision? Ada dua cara yang saya highlight pakai warna hijau ya. Nah, cara yang pertama, one approach when a collision occurs, ketika tabrakan itu terjadi, is to search the array in some systematic way for an empty cell. Jadi kita akan melakukan pencarian pada array tersebut dengan cara yang sistematis. Kita akan mencari sel yang masih kosong, gitu ya. Jadi ketika collision tadi terjadi, ketika kita mau masukin melioration dan situ udah ada demystify, nggak bisa nih disimpan sini. Maka kita akan mencari sel yang masih kosong dalam array itu. Baru dia disimpan di sana. And insert the new item there instead of the index specified. Jadi daripada kita menyimpan menggunakan indeks yang dari fungsi hash tadi, udahlah, karena itu udah ada isinya, kita cari aja tempat yang kosong, terus itu disimpan di situ. Nah, gitu nih. Itu yang disebut dengan open addressing. A second approach, cara yang kedua, is to create an array, yaitu dengan membuat satu array that consists of linked list of words. Jadi itu array, tapi di dalamnya ada linked listnya. Jadi gini, when a collision occurs, ketika sebuah collision terjadi, the new item yang baru itu is simply inserted in the list at the index. Jadi udahlah, tinggal ditambahkan aja dalam link list itu. Itu disebut dengan separate chaining. Oke, kita coba bahas satu-satu ya. Yang pertama ada open addressing. Kalau kalian baca modul praktikum, itu juga ada cara mengatasi collision di situ ya. In open addressing, when a data item can be placed, ketika ada data yang tidak bisa disimpan dalam indeks yang dihitung menggunakan fungsi hash, another location in the array is sought. Maka kita akan mencari lokasi lain dalam array tersebut. We will explore 3 methods of open addressing. Ada 3 cara dalam open addressing. Ada linear probing, ada quadratic probing, dan ada double hashing. Ya. Oke, kita bahas dulu yang linear probing. In linear probing, we search sequentially for vacant cell. Jadi dalam linear probing itu investigasi ya, atau penyelidikan secara linear ya. Jadi kita akan mencari secara sekuensial, secara berurutan, mana sih sel yang masih kosong, gitu ya. Misalnya apa? Ketika sel yang ke 5421 ini sudah terisi, ketika kita mau nambahin data yang baru, ternyata di sini udah ada isinya, maka kita cari sel setelahnya, 5422. Kalau 5422 ini udah ada isinya, kita cari lagi sel setelahnya, dan seterusnya. Ini yang disebut dengan linear probing. Jadi incrementing the index, kita akan menambahkan indeksnya until we find an empty cell, sampai kita menemukan sel yang kosong, baru kita tambahkan, baru kita isi di situ. Ini contohnya. Ini ilustrasi dari hash table, di mana setiap data yang ada di sini ditambahkan menggunakan fungsi hash. Lihat di sini kan 60 ya. Banyaknya selnya, berarti setiap kata ini setiap key-nya dikasih modulo 10 ini kayaknya. Ya kan nih, key mod bukan modulo 10, mod 60 ya. 360 kenapa disimpan di indeks ke 0?
Karena kalau dimodkan 60 hasilnya 0. Dan seterusnya. 65 kenapa disimpan di indeks kelima? Karena mod 60 hasilnya 5. Gitu. Nah, this is hash function. Mana ya? Nggak ada ilustrasinya. Oke, jadi intinya gini. Misalnya kita mau nambahin 300 ya di hash table. Kita mau nambahin 300. Mau disimpan di mana 300? Berarti kan kita modulkan dulu 60. Ya kan hasilnya berapa? 0. Ketika kita cek di indeks ke 0, ternyata sudah ada isinya. Ya kan? 360 udah ada yang isi. Maka kita akan mencari sel yang masih kosong dengan cara yang sistematis. Jika kita pergi ke node berikutnya, ke elemen ke-1, ternyata sudah ada isinya juga. Kemudian kita pergi ke elemen kedua, nah ini masih kosong. Jadi yang 300 itu disimpan di situ. Oke. Itu yang disebut dengan linear probing yang pertama tadi. Jadi dalam dalam hash table ini memang distribusinya boleh jadi tidak merata gini karena nggak ada aturan cara ngisinya harus berurutan seperti array yang biasa ataupun seperti linked list gitu kan. Berurutan. Ini pasti ada gap yang kosong gini. Jadi karena nggak ada aturannya murni karena berdasarkan fungsi hash. Jadi terserah tergantung nilai yang dihasilkan dari fungsi hash. Nah, itu ini apa nih? Successful search for 472. Ini mod berapa ini? Mod 60 kayaknya. 472 mod 60 itu berapa? Uh-huh. 52. Oke. Ketika kita mau melakukan pencarian, kan gini, 472 ini udahlah disimpan di sini ya, di node 56. Di sel yang tidak seharusnya dia ya. Kan dia seharusnya 52, iya kan? Tapi kalau pakai linear probing yang tadi, itu kan dia akan mencari sel yang masih kosong berikutnya. Ternyata dia dapatnya 56. Nah, sekarang itu kan proses penambahan data tadi ya. Ketika kita melakukan pencarian data 472 itu di mana atau ada nggak posisi 472, maka 472 itu akan dimodkan dulu 60, hasilnya 52, maka akan dicek dengan sel 52. Tapi karena kita punya mekanisme tadi proses penambahan linear probing, maka ketika dibandingkan dengan 52 itu tidak sama, jangan berhenti gitu. Tapi kita cari ke node 53 dan node 54 dan node 55 dan node 56. Ternyata sama. Udah, pencarian selesai. Gitu. Kebayang nggak? Ini proses pencarian. Kalau yang B, ini contoh yang unsuccessful, yang tidak berhasil. Mau mencari 893. 893 berapa? Mod 60. Nah, 53 ini ya. Udah ada di sini. Initial probe ya. Maksud initial probe itu penyelidikan awalnya di situ, di sel ke-53. Karena kalau kita modkan 60, hasilnya 53. Nah, kita bandingkan dengan sel 53, apakah sama dengan 893? Kalau tidak sama, kita bandingkan dengan sel berikutnya, kita bandingkan dengan sel berikutnya, kita bandingkan dengan sel berikutnya. Nah, ketika di sel berikutnya tidak ada datanya, maka proses pencariannya berhenti. Artinya datanya tidak ditemukan. Kenapa coba? Kita nggak usah nyari sampai ke 58. Cukup
Cek sampai 57. Nggak ada datanya. Maka 893 itu nggak ada datanya. Kenapa coba? Ya? Jadi gini, linear probing itu akan membentuk cluster. Cluster itu kayak sekumpulan data yang berdekatan. Jika kita mau nyari 52, di 53 nggak ada, dan seterusnya. Kan kalau kita mau nambahin data kan berurutan ke bawah ya. Iya kan? Kalau ada gap di situ, berarti itu bukan bagian dari cluster yang atas. Ya nggak? Bukan bagian dari cluster yang atas. Jadi udah nggak ada hubungan lah ke bawah mah. Yang ada hubungan tuh yang masih dalam satu cluster. Makanya ketika kita cek ke sel 57 dan dia kosong, nggak mungkin dia bisa sampai loncat. Kan tadi linear probing itu kan mencarinya satu-satu, mencari yang kosongnya, ya kan? Ketika ada satu data yang ditempatkan pada sel yang tidak seharusnya, itu kan mencarinya berurutan, ya kan? Nggak mungkin dia mencarinya loncat ke sel berikutnya, tapi berurutan. Ketika dia nemu kosong, dia baru di situ. Sehingga pada saat proses pencarian, ketika kita mencari, harusnya kan di 53, dan kita mencari ternyata sampai ke 57 dia kosong, tidak ditemukan, maka dipastikan datanya tidak ada dalam hash table ini. Oke. Saya akan, ini ada codingannya, tapi saya akan loncat ke yang cara yang kedua ya. Sebenarnya open addressing itu ada 3 cara ya, linear probing, quadratic probing sama double hashing tadi ya. Tapi karena ini untuk keperluan praktikum nanti, agar bisa mengenal satu cara lain yang disebut dengan apa tadi? Separate chaining ya. Kalau di modul mungkin istilahnya lain ya, tapi intinya sama. Nah, ini nih. Jadi intinya kalau yang separate chaining itu ini nih. In open addressing, collision are resolved. Jadi dalam open addressing, collision itu diselesaikan dengan mencari sebuah sel yang masih kosong, ya kan? A different approach. Nah, pendekatan yang berbeda dalam cara yang kedua separate chaining ini is to install a linked list. Jadi kita memasang linked list, maksudnya jadi gini, setiap indeks dalam table hash, dalam hash table itu adalah linked list gitu di dalamnya. Nah, kayak gini ilustrasinya, coba lihat. Misalnya gini, 906 itu menempati sel ke-6. Ketika ini nambahinnya di depan kayaknya. Sorry. Gini, 881 itu menempati sel ke-6. Ketika ada 906 yang juga harus ditempatkan di sel yang ke-6, maka tinggal nambahin not di depan, karena itu adalah linked list gitu di situ. Di dalam satu sel array isinya linked list. Jadi dia bisa menyimpan banyak data di situ. Kebayang nggak ilustrasinya? Perbedaan antara open addressing, kalau open addressing nyari sel yang kosong. Nah, itulah kenapa tadi dalam hash table itu perlu menyiapkan 2 kali lipat dari 50.000 tadi, dari data yang mau disimpan. Karena kalau kita mau pakai open addressing, kita kan harus nyiapin sel yang kosong tapi yang nggak terlalu jauh gitu dari dia posisi dia yang seharusnya. Jangan sampai dia harusnya di 52, tapi setelah ke bawah ternyata nggak ketemu, akhirnya dia muter lagi ke atas dari 0 sampailah di posisi 50. Harusnya 52, karena ke bawah udah nggak ketemu. Kalau dipasin 50.000 ya, jadi dia nggak mengcluster di dekat yang seharusnya gitu. Dia harus muter, nyari yang kosongnya itu muter ke atas. Sehingga pas proses pencarian, kebayang kan, kalau proses pencarian pakai tadi, itu kan dia nelusurinya ke bawah mekanismenya, jangan nyari ke atas, ke bawah,
karena cari yang kosongnya kan tadi ke bawah, ya kan? Seharusnya data itu ditemukan tidak jauh dari indeks yang seharusnya dia. Kebayang kalau indeksnya kita pasin hanya 50.000, pas dia nggak ketemu, dia boleh jadi muter ke atas, maksudnya ke 0 sampai nyari yang kosong. Ini terlalu jauh dari yang seharusnya. Makanya tadi harus 2 kali lah, 2 kali dari data yang mau disimpan. Nah ini cara yang lain menggunakan apa namanya, link list. Nah ini ilustrasi aja, nanti codingannya bisa dilihat di modul dan juga di buku ini. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Ya. Buat apa? Proses pencarian. Ya betul. Proses pencarian butuh hash function. Contoh tadi yang 893 tadi ya. Itu kan kita modkan dulu 60. Mod 60 itu kan aturan pada saat data disimpan di situ. Jadi pada saat melakukan pencarian juga kita menggunakan hash function itu. Oke, kata misalnya cats ya. Tadi kan ada angkanya kan. Terus kita modkan sesuai dengan 100.000 misalnya. Nah itu kan harusnya dia menuju ke indeks ketika data itu disimpan, ya kan? Benar nggak? Karena ada hubungan antara indeks dengan kata yang disimpan menggunakan hash function tadi. Sebenarnya bukan hash function aja, tapi ada yang mengkonversi ke yang besar tadi ya, angka yang besar, multiplying by tadi apa? Mengalikan dengan pangkat 27, ya kan? Terus hash function itu mengkonversinya menjadi angka yang lebih kecil. Jadi prosesnya 2 tahap berarti ya. Jadi ketika kita mau mencari kata dalam kamus, misalnya books, pakai tadi yang pangkat 27 ya. B itu berapa kodenya, kaliin dapat angka yang besar, terus pakai hash function, mod 100.000. Harusnya kalau data itu pernah disimpan sebelumnya, harusnya kan datanya ada pada indeks sesuai dengan hasil hash function ya kan? Iya nggak? Ketika tidak ditemukan, tergantung tadi mekanisme penyelesaian collisionnya gimana. Kalau linear probing berarti nyarinya setelahnya. Tapi kalau misalnya kayak gini, misalnya kita mau nyari 881. Setelah dikonversi hash function, dia harusnya ada di indeks ke-6. Ternyata di indeks ke-6 itu ada 906. Nggak sama. Nah, berarti nyarinya hanya di link list itu ke sana. Nggak usah nyari ke indeks berikutnya. Jadi tergantung mekanisme penyelesaian collisionnya kayak gimana. Gitu. Oke, Dik. Ada lagi yang mau tanya? Oke. Pas saya kira sampai 10.20. Pertemuan berikutnya kita akan coba bahas yang quadratic probing tadi ya. Ada apa lagi? Double hashing, dan ya kita lihat lagi yang hash table ini mungkin ada hal lain yang bisa kita pelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.